Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri Lutfiasari, NPM 18060127, kelas 6B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan terkait tentang pembelajaran tematik. Yang pertama, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Siti Zubaidah dengan NPM 067 kepada kelompok 10. Yang pertanyaannya yaitu dalam makalah terdapat 6 penilaian autentik. Tolong jelaskan masing-masing poin tersebut. Terdapat beberapa ciri penilaian autentik, yaitu yang pertama, harus mengukur semua aspek pembelajaran, yakni kinerja dan hasil atau produk. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, harus mengukur aspek kinerja atau performance dan produk atau hasil yang dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Artinya, dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik, pendidik dituntut untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan atau kompetensi, proses dan kemampuan peserta didik setelah melakukan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai cara dan sumber. Artinya, melakukan penilaian terhadap peserta didik harus menggunakan berbagai teknik penilaian atau disesuaikan dengan tuntutan kompetensi dan menggunakan berbagai sumber atau data yang bisa digunakan sebagai informasi yang menggambarkan penguasaan kompetensi peserta didik. Yang keempat, tes hanya salah satu alat pengumpulan data penilaian. Artinya, dalam melakukan penilaian peserta didik harus pencapaian kompetensi tertentu harus secara komprehensif dan tidak hanya mengandalkan hasil tes. Yang kelima, tugas yang diberikan kepada peserta didik mencerminkan bagian-bagian kehidupan peserta didik yang nyata setiap hari. Mereka harus dapat menceritakan pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap hari. Kunandar 2014. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Salsabila dengan NPM 110 kepada kelompok 10. Pertanyaannya yaitu, apakah yang menjadi kendala pada penilaian autentik dan bagaimana cara mengatasinya? Kendala yang dialami oleh pendidik adalah pendidik tidak mendapatkan tuntutan keharusan untuk membuat instrumen penilaian dari pihak sekolah. Jadi pendidik menganggap bahwa penilaian tersebut tidak begitu penting. Tugas pendidik yang banyak juga membuat pendidik melengahkan penerapan penilaian. Kurikulum 2013. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu bisa dengan yang pertama, mengikuti pelatihan mengenai kurikulum 2013 dengan materi khusus penerapan penilaian autentik pada kurikulum 2013 agar pendidik dapat menerapkan penilaian semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu pemerintah diharapkan tidak terlalu sering melakukan revisi terhadap kurikulum karena berdampak pada pendidik maupun peserta didik. Yang ketiga, mengurangi aspek pada instrumen penilaian karena instrumen penilaian yang banyak dan proses penilaian yang dilakukan bersamaan dengan proses pembelajaran membuat pendidik kesulitan dalam melakukan penilaian. Penilaian pada dasarnya melihat 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik yang dapat dilihat dari proses interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik setiap hari tanpa harus menggunakan lembar instrumen yang banyak. Dan kepala sekolah diharapkan memberikan tuntutan, motivasi, dan apresiasi kepada pendidik agar menerapkan penilaian autentik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian di sini saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Atmarida dengan NPM 124 kepada kelompok 11. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana mengefisienkan hasil pembelajaran meski pembelajaran dilaksanakan secara daring? Misalnya,
Selama masa pembelajaran di rumah ini, peserta didik dapat diarahkan mencari pemecahan masalah yang berhubungan dengan COVID-19. Solusinya bisa dari sisi kesehatan, pangan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Solusi yang ditawarkan harus memiliki landasan teori yang kuat dan bukan sekedar ide liar. Disinilah letak peserta didik akan belajar mencari tahu. Solusi tersebut harus dikerjakan secara kelompok. Walaupun tidak bertemu tatap muka, solusi yang ditawarkan harus dipresentasikan dalam bentuk video dan diunggah ke media sosial seperti YouTube, Facebook, lain ataupun yang lain-lainnya. Penilaian akan berdasarkan jumlah view, berapa jempol like, dan berapa banyak komentar atau interaksi yang muncul dari unggahan tersebut. Konsep bermanfaat bagi peserta didik jelas akan mengurangi tingkat stres para orang tua di rumah, menghilangkan kegagapan pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran daring, dan yang pasti mengembalikan dunia pendidikan ke arah yang seharusnya dituju, yaitu belajar untuk belajar, bukan apa yang harus dipelajari. Kemudian di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Saudari Septia dengan NPM 128 kepada kelompok 12. Yang pertanyaannya yaitu sebutkan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan indikator. Dalam pengembangan indikator perlu mempertimbangkan yang pertama, tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Dan yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerahnya. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.